semua. Nah, ternyata di dalam proses pembelahan sel itu ada juga namanya sintesis dulu, kemudian ya tentunya untuk membelah sel itu mereka perlu juga nutrisi. Tentunya nutrisi yang diserap oleh sel tubuh mikroorganisme itu tidak semuanya. Karena kenapa? Ada proses namanya eliminate waste, ya. Jadi sini ada limbah-limbah senyawa yang dieliminasi. Semisal energi ini kan bentuknya kemarin ya kalian sudah mengerjakan soal tugas di rumahnya tentang energi, ya. Energi yang dibutuhkan dalam bentuk apa? Karbon, nitrogen. Nah, itu semua adalah yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya yang tidak dibutuhkan itu apa? Nah, senyawa-senyawa yang bersifat toksik tentunya di dalam sel mikroorganisme, ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sampai di energi ya, adik-adik. Jadi ending dari mekanisme ya 3 bagian di dalam pekerjaan seluler ya dan transfer energi, ternyata pada akhirnya di sini endingnya adalah terbentuknya energi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih lanjut. Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau dengar dulu nih apa yang kalian pahami tentang gambar ini. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan energi itu terbentuk dari beberapa tiga bagian penting ya di dalam kinerja sel dan transfer energi. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pahami, adik-adik? Walaupun di sini ada penjelasannya, ini penjelasannya bisa berkembang. Kira-kira kalau kalian melihat kedua gambar yang ada di slide, apa yang bisa kalian pahami, adik-adik? Ayo, ada yang mau berusaha berargumen? Saya, Pak. Ya, tolong sebut nama ya supaya Bapak ini. Iya, Pak. Baru Saya, Pak. ya. Aulia, Pak. Dari Ya. pengamatan yang saya lihat, Pak, itu kan ada kompos ya, Pak. Nah, di komposnya itu ada bakteri. Terus bakterinya memberikan nutrisi ke tanamannya, Pak. Itu yang saya dapat, Pak. Oke. Jadi yang dapat energi ini siapa? Ayo. Aulia, siapa yang dapat energi sebenarnya? Kalau dari atas itu yang dapat energi sinar matahari itu tanamannya. Oke. Ya, terus lanjut. Terus saya nggak tahu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha ya, Aulia. Ya, ya, bagus ya, Aulia ya, jawabannya. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Ini masih banyak nih keterangannya. Untung Bapak nggak tambah lagi di sini ya, di sini. Nanti bisa kelar sejam ini cuma 1 slide. Ada yang lain selain Aulia? Monggo. Ini lagi ada gambar di sampingnya. Nah, ini masih banyak penjelasannya. Ayo anak biologi harus berani dong. Sebenarnya ini sudah ada penjelasannya di sini. Hanya Bapak ingin argumen kalian aja melalui gambar ini apa sih yang terjadi di dalam energi ini diapain sebenarnya oleh kedua gambar ini, seperti itu. Silakan. Selain Aulia ada lagi? Saya mau coba deh, Pak. Iya. Nama. Silakan. Saya Liana, Pak. Ya, Liana. Kalau dari saya sendiri itu kan ada hampir sama kayak si Aul, Pak Aulia. Kan itu ada kompos, Pak. Nah, di kompos itu kan ada bakteri. Jadi si bakterinya ini ngebantu
ngebantu si tanamannya ini buat decomposing, Pak, gitu. Oke, apakah hanya bakteri di sini? Termasuk si fungi itu juga, Pak, si jamur itu. Iya, betul. Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Kok bisa ada bakteri, bisa ada fungi? Itu maksudnya apa? Maksudnya apa kira-kira? Siapa? Liana? Atau cukup Liana? Masih ada lagi? Mungkin mereka mutualisme kali ya, Pak. Jadi Iya, mutualisme ya antara Aulia dan seperti Aulia dan Liana ya, saling melengkapi jawaban. Ya, terima kasih Liana dan Aulia, jawaban yang bagus dan cukup membuka imajinasi teman-teman yang lain. Apakah yang lain masih ada mau menambahkan? Silakan, silakan. Bebas di sini. Bapak nggak bisa cubit kalian dari atau gimana ya, marah. Silakan aja saya berkomentar. nambahin deh, Pak. Ya, siapa? Liana lagi, Pak. Oh Liana lagi ya. Tolong sebut nama ya. Karena Ya, Bapak Pak. lihat HP sama laptop. Ya, oke, silakan. Kalau dari gambarnya sih sepertinya menunjukkan ini ya, Pak. Saprobion ya, Pak. Ya. Jadi Terus? saprobion itu kayak sejenis heterotrof atau enggak organisme yang memakan organisme lain untuk memberi makan kepada dirinya sendiri gitu, Pak. Waduh, serem banget ya kalau gitu ya. Tapi kayaknya bisa juga sih, Pak. Tapi kayak banyak maknanya deh, Pak, gambaran ini. Iya, makanya Bapak sengaja mengunggah pikiran kalian. Menurut kalian itu apa sih yang terjadi di gambar ini? Ya kalau Bapak jelaskan ini kan udah kelar gitu ya. Nah ini makanya Bapak memancing kalian untuk. Oke, Liana katanya menambahkan bahwa ada kerjasama antara bakteri dan fungi gitu ya atau fungus ya, Liana ya. Ya, kemudian ini masih ada gambar satu nih. Ini ada keterkaitan sih sebenarnya antara gambar satu dan. Ya, Saya Pak Aulia, Pak. Iya, ini kembali aja Liana. Oke, silakan. Soalnya kan kemarin itu kan bikin yang makalah yang energi gitu kan, Pak. Nah, saya ingat di makalah itu bakteri itu kalau terkena sinar matahari itu bisa mati, Pak. Nah, dan bakteri itu tinggalnya tuh di tempat yang kotor dan lembab. Nah, ini energi matahari itu kan ngebunuh jamur ya. Soalnya ini jamurnya nggak di tempat yang teduh. Terus jamur-jamur yang mati itu jadi kompos. Nah, komposnya itu jadi tempat tinggal bakteri. Nah, bakterinya ini sekaligus juga untuk memberikan nutrisi ke tanamannya ini, Pak. Jadinya Oke. kayak Ya. Lagi? jadinya itu bakteri itu kompos dari jamur yang mati gara-gara sinar matahari ini bisa jadi rumahnya bakteri, Pak. Nah, si tanamannya ini juga manfaatin kompos sekaligus manfaatin bakteri untuk berkembang, sekaligus juga manfaatin sinar matahari untuk fotosintesis, Pak. Jadinya nanti terbentuknya energi dan nutrisi, Pak. Double. Oke. Iya. Oke, terima kasih Aulia. Yang lain? Ya, udah lengkap yang dinyatakan Aulia ya. Hanya ada energi yang spesifik yang dimaksud apa kira-kira? Nah, ini udah ada di slide sih sebenarnya energi yang dimaksud. ATP, Pak. Iya, ya tinggal jawab ATP ya. Siapa tadi namanya? Amel, Pak. Ya, Amelia ya. Ya, jadi gini ya adik-adik ya. Kalau kita lihat gambar ya, terima kasih Amelia ya tadi ya. Ada Aulia juga, ada Aliana untuk jawabannya. Nanti giliran teman-teman berikutnya untuk jawab slide-slide berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini gambar ya, paling atas dari gambar ini siapa? Yang paling atas. Paling atas. Ada yang paling atas sampai ada yang paling bawah tentunya. Matahari, Pak. Pertanyaannya sekarang,
Siapa? Matahari, Pak. Ya, matahari ya. Jadi kita lihat dulu posisi yang paling atas itu pastinya yang memberikan apa? Energi. Energi. Ya nggak mungkin yang memberikan energi itu langsung akar misalnya ya, langsung bakteri gitu. Ya bakteri masih ngasih energi ke tanaman gitu. Jadi di sini ada siklusnya ya. Nah kalau sebelah kiri kita lihat adik-adik, kenapa di sini Bapak memberikan gambar yang berbeda-beda? Ini contoh morfologi bakteri ya, adik-adik ya. Ini ada yang berflagela, ada juga yang basil, ini streptobasil, kemudian kokus, streptococcus, spiral, spirilia, kemudian ini ya, flagela, peritrik ya. Nah, kalian sudah kemarin ya untuk morfologi ya. Nah, ternyata untuk masing-masing bakteri itu memiliki mekanisme metabolisme yang berbeda-beda. Nah, cuma itu jawabannya. Nah, kita sambung lagi ke gambar yang kedua. Ya. Nah, ternyata cara mikroorganisme mendapatkan energi itu ya tidak lepas dari yang namanya apa? Keberadaan sinar matahari ya. Tadi sudah disinggung oleh Aulia juga dan Liana ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di kedua mikroorganisme yang ada di dalam gambar ini kan adanya jamur dan bakteri ya. Ternyata sinar matahari itu membantu siapa? Membantu tanaman untuk tetap hidup. Karena di sini ada proses fotosintesis dan sebagainya. Nah, ketika tanaman ini ya adik-adik ya, kalian tahu nggak? Di sini itu ada dua jenis tanaman loh. Kalian lihat nggak ada dua jenis tanaman di sini? Kalian lihat satu tanaman atau dua? Bapak tanya dulu deh. Dua, Pak. Yang mana? Si fungi, Pak. Ya. Pertanyaannya, kenapa kedua tanaman ini tidak bertumbuh sama? Kenapa yang satu, ini akarnya ini ibaratnya sudah mati ya, adik-adik ya. Putih ini, ungu keputihan ini sudah mati akarnya ya, tidak bisa terjadi pertumbuhan lagi. Walaupun sinar mataharinya bagus, terkena sinar matahari ini tetap seperti ini aja ya, nggak bisa berubah gitu ya. Nah, ternyata yang sebelah kiri ini ya bertahan hidup. Ya mungkin ini yang sebelah, tumbuhan yang sebelah mati karena ya bisa saja cuaca yang berubah ataupun kondisi aliran energi air ataupun sumber nutrisi tanah yang tidak mencukupi mati. Nah, tapi tunggu dulu. Ternyata ada bakal, ini bisa lihat ya, bakal apa ini? Bakal yang menjadi tumbuhan ya. Nah, kita cerita dulu yang sebelah kirinya nih. Nah, matahari ya ditangkap oleh satu tumbuhan atau tanaman untuk proses fotosintesis, kemudian di sini ada namanya transfer energi ya, kebutuhannya siapa? Tanaman. Kemudian di sini tentunya ada aliran-aliran air di dalam tanah. Nah, kemudian ternyata yang terjadi adalah ketika tanaman ini tumbuh subur ya, ternyata di sini dimanfaatkan oleh bakteri untuk hidup di mana? Akar tanaman. Kalian tahu nggak bakteri itu juga bisa hidup di akar tanaman? Sudah tahu adik-adik? Bisa jadi sih, Pak. Ya, memang terjadi ya. Pernah mendengar bakteri bintil akar atau Rhizobium? Pernah mendengar? Nah, itulah yang hidup di akar tanaman, ya. Ya, Rhizobium ini ya bakteri yang mampu melakukan Nah, gini. Bapak ini dulu ya, cerita dulu mengenai
energi antara akar dan bakteri yang ada di dalam gambar. Jadi di dalam gambar ini ya, tanaman ini pada dasarnya tidak bisa menyerap nitrogen secara kompleks. Oke, kita sepakat dulu tentang itu. Kenapa tidak bisa? Ya karena ada yang bisa tulis atau yang bisa menyebutkan rumus dari nitrogen itu seperti apa? Nah, nanti kalian cari ya. Nah, untuk menyerap unsur N ini, si akar tanaman ini harus dibantu oleh bakteri, ya. Untuk apa? Ya, untuk melakukan penambatan nitrogen. Nitrogen ini mana? Udara. Nah, seperti itu ya. Rupa-rupanya ini tanaman apa ya? Kira-kira tanaman apa ini? Nah, kalau dari kelompok leguminase ya, kacang-kacangan. Nah, kita akan menemui yang namanya bakteri yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Makanya disebut dengan rhizobium ya. Nanti kalian cari ya, rhizobium itu apa. Nah, ternyata tanaman itu, akar tanaman tidak bisa menyerap nitrogen secara kompleks. Makanya dibantu oleh bakteri supaya nitrogen ini bisa terserap baik oleh akar tanaman. Nah, ternyata ini kan kita bisa lihat ya, ternyata pada kenyataannya bakteri ini bisa ada di sini karena adanya keberadaan dari apa? Kompos. Nah, kompos ini bisa mengandung berbagai jenis nutrisi yang ada karena apa? Ya karena kompos ini kan lembab ya, suasananya lembab. Nah, makanya gampang sekali jamur itu boleh tumbuh. Nah, ternyata keberadaan jamur ini juga mengakibatkan terjadi kekayaan nutrisi di dalam kompos yang dimanfaatkan secara tidak langsung oleh si bakteri. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham nggak, adik-adik? Paham, Pak. Paham ya? Oke, Bapak anggap paham ya. Kalau belum paham, silakan dibaca lagi supaya lebih paham. Nah, ternyata di situ ada yang namanya, ya benar tadi sudah disinggung oleh Aulia ya, tentang bagaimana mekanisme kerjasama. Sebenarnya di sini ada namanya sistem kerjasama antara kedua jenis mikroorganisme. Ya kita belum tahu, mungkin ada saja protozoa di sini. Nah, protozoa juga itu menyumbang ya sedemikian persen energi dalam bentuk karbon ataupun nitrogen di dalam tanah. Karena di dalam tanah ini bukan hanya bakteri dan jamur yang ada ya, adik-adik, banyak semua jenis mikroorganisme. Oh, kalau begitu Bapak mau memberikan tugas kepada kalian ya. Ya, hari ini tugasnya satu aja. Tolong kalian cari jenis mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Sudah? Ya, biar kalian paham. Oh, ternyata ada ya di sini. Ternyata bukan hanya bakteri di dalam tanah. Oke, jadi minggu depan ya tolong dikumpulkan, buat dalam satu lembar saja adik-adik. Ya. Nah, dan tolong digambar. Mikroorganisme itu digambar dengan tangan, sebut namanya, kemudian ya di tanah dia itu sebagai apa gitu, menyediakan energi apa. Itu tugasnya ya. Oke, kita lanjut. Ya. Mikroorganismenya bebas kan ya Pak? Bisa bakteri, bisa protozoa. Oh, semua. Bapak memerintahkan kalian tulis semua mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Bapak tadi sudah kasih tahu ya, ada bakteri, ada jamur, ada protozoa, dan ada yang lain-lain. Tinggal kalian cari kembali ya. Oke, udah ya. Nah, jadi mikroorganisme ini ya,
ya sangat membutuhkan energi dari mana? Dari lingkungannya. Makanya disebut di sini ya, ini Bapak ya, organisme atau mikroorganisme obtain the energy they need from an energy source present in their environment. Ya, jadi mereka ini mikroorganisme sangat membutuhkan energi dari sumber ya lingkungan di mana mereka hidup atau hadir. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ketika mereka sudah memperoleh energi, nah, mereka akan mengkonversinya sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi sel mereka masing-masing. Artinya gini, misal ini kan ada terjadi kerjasama ya. Bakteri ini membantu akar tanaman untuk bisa menyerap nitrogen dengan baik ya. Kemudian ini yang kasihan jamur sih sebenarnya. Nah, kemudian bakteri ini dibantu oleh fungi atau jamur memperoleh nutrisi dalam kompos karena fungi ini bisa hidup di dalam kompos. Nah, lah funginya siapa yang bantu? Yang bantu itu komposnya ini sendiri. Kalau komposnya habis, matilah jamur. Pertanyaannya, kalau kompos habis, masih ada nggak bakteri kira-kira? Ya. Enggak, Pak. Hah? Menurut saya sih enggak, Pak. Kenapa enggak? Kenapa? Siapa namanya ini tadi yang menjawab? Maksud saya habis, Pak. Kok enggak sih? Habis, Pak. Karena kebutuhan nutrisinya mungkin udah nggak ada. Bakterinya habis gitu? Iya, kalau komposnya udah habis, nanti bakterinya udah nggak ada gitu, Pak. Mungkin. Habis bakterinya berarti tanamannya habis juga gitu? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Ya karena kalau mereka nggak ada nih ya, misalnya nih ya, oke, jamurnya hilang, bakterinya hilang. Lah, ini yang bantu untuk nitrogen bisa diserap oleh tanaman siapa? Nggak ada lagi yang bantu. Artinya gini, selama tidak ada kompos ya, kompos ini bisa ada bisa tidak sebenarnya. Nah, sekarang tergantung keberadaan si bakteri. Karena bakteri ini kan nanti hidupnya di akar tanaman. Iya apa iya, betul apa betul, benar apa tidak? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu kan bakteri hidupnya di kompos gitu ya, Pak. Membantu Ya. tanaman untuk Nah, bagaimana bakteri hidupnya di kompos? Bagaimana? bakteri itu kan dibantu kompos buat jadi kayak tempat tinggal gitu ya, Pak. Nah, Ya bakteri ini kan terus tetap posisinya di tanah kan, bukan di dalam iya, kompos. ya di dalam tanah membantu tanaman untuk menyerap nitrogen, Kak. Pak, berarti Ya. kalau di gurun nggak ada bakterinya dong, Pak, kan nggak ada tanamannya. Di mana? Gurun? Kalau di gurun kan nggak ada tanamannya, berarti karena nggak ada yang bantu nyerap nitrogen, bakteri di gurun berarti nggak ada ya, Pak? Atau bagaimana? Nah, oke. Pertanyaan yang menarik dan bagus ya pertanyaannya. Bapak senang ya. Nah, iya misal nih katanya si Aulia di gurun ya, gurun Sahara atau gurun apa nih? Pokoknya gurun gitu ya. Iya. Nah, jadi di gurun ya, kira-kira ya pertanyaannya sudah ada nggak yang pernah mengisolasi bakteri di gurun kira-kira? Menurut pandangan kalian sudah ada belum? Bapak nggak suruh nyari nih, menurut kalian aja deh. Kurang tahu sih, Pak. Enggak, Bapak hanya mau dengar jawaban iya atau tidak. Kalau kurang tahu, Bapak pun bisa bilang kurang tahu juga. Menurut kalian di gurun itu ada bakteri nggak? Ada, Bapak itu tadi sudah kasih clue loh. Bakteri itu bisa hidup di berbagai di berbagai suhu loh. Kan tadi kita pembukaannya bahkan di danau atau sungai yang sumber mata airnya itu mata air panas. Siapa yang di sini sudah ke air panas? Nah, kalian bisa pegang itu air di air panas. Pernah nggak merebus telur di sumber air panas itu? Nah, pertanyaannya ada ternyata bisa bakteri tumbuh di dalam
sumber air itu. Nah, kita kembali ke pertanyaannya Aulia tadi. Apakah di gurun ada? Padahal tanaman nggak ada gitu ya. Nah, jawabannya ada, tetap ada Aulia. Loh, bagaimana Pak bakteri? Ya, Bapak kan sudah memperlihatkan jenis-jenis bakteri di sini. Tentunya bakteri yang hidup di gurun yang tidak ada tanamannya ya, itu berbeda dengan bakteri yang hidup berdampingan dengan tanaman. Kan Bapak tadi sudah menyatakan bahwa bakteri yang jenis ini bisa saja dia golongan apa? Bakteri apa tadi yang di akar tanaman? Rhizobia ya Pak? Iya, rhizobia. Itu rhizobia kalau banyak ya, kalau satu tunggal rhizobium. Iya. Yang jelas di gurun itu bukan jenis bakteri ini lagi yang ada, Aulia dan yang lain. Beda lagi. Tetap ada. Jadi intinya bakteri itu ada di mana-mana ya. Ya kayak ada lagu tuh. Apa namanya? Ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Bakteri juga ada di mana-mana. Seperti itu. Bakteri ada di mana-mana. Jadi kalian tidak perlu ya, tidak perlu bingung ya. Misalnya diperhadapkan dengan misalnya kalian melihat ada lingkungan yang unik gitu ya, ataupun yang kalian rasa ini loh kok berbeda dengan lingkungan yang lain. Pertanyaan, ada nggak ya mikroorganisme di sini? Bapak akan menyatakan tetap ada. Karena kenapa? Kalian nanti ya cari ya, bukan tugas ini, cari aja, cari mandiri. Di Antartika pun ya, di Antartika pun itu ada hidup bakteri. Dan sudah digunakan kalau Bapak tidak salah ini ya jenis ada jenis bakteri yang sudah digunakan untuk obat, untuk farmasi ya, yang diisolasi di Antartika sana gitu. Nah, itu kenapa bisa hidup di gurun ya? Karena dia ya di gurun itu adanya sumber apa? Kan kemarin makanya Bapak memberikan kalian tugas makalah, tolong ya kalian buat makalah mikroorganisme ya. Oke, untung syukur-syukur ada yang menyinggung bakteri yang memanfaatkan sumber ini untuk pertumbuhannya. Nah, di gurun itu yang ada apa sih sebenarnya? Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Dalam hal ini bakteri seperti itu. Nah, tadi oke, lanjut ya. Tadi kita sampai di konversi ya. Nah, ketika energi sudah dikonversi untuk sesuatu yang berguna untuk sel mikroorganisme ya, maka apa yang terjadi? Ya, energinya diserap di dalam tubuh tentunya dalam bentuk nukleosid trifosfat ya. Atau ATP ya. Seperti itu. Nah, oke. Ini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada hal yang lebih urgent lagi atau lebih penting di dalam metabolisme. Ternyata di sini juga metabolisme membentuk satu hubungan penting adik-adik. Ini energi ya. Tadi kita udah singgung ya. Kita udah singgung nih. Ternyata untuk menghasilkan energi bukan serta-merta langsung dapat energi seperti ini. Ternyata di sini ada yang namanya proses apa? Hubungan proses metabolisme ada katabolisme dan ada anabolisme. Tadi sudah disinggung anabolisme. Sekarang Bapak mau tanya, ada yang bisa membedakan katabolisme dan anabolisme? Silakan. Ada yang bisa membedakan? Saya Pak, mau coba Pak. Liana Pak. Ya. Silakan. Kalau anabolisme itu dia metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen, tapi dia butuh energi yang besar. Sedangkan katabolisme dia proses metabolisme yang membutuhkan oksigen, lalu dia juga melepaskan energi. Ya. Terima kasih. Tadi siapa namanya?
Diana. Maaf Bapak. Diana ya? Iya, Pak. Ya. Kalau kita lihat ya, terima kasih Diana. Jawabannya luar biasa, bagus ya. Oke, ada yang memerlukan oksigen dan ada yang tadi yang tidak memerlukan oksigen siapa, Diana? Yang tidak memerlukan oksigen itu anabolisme, Pak. Yakin itu memang tidak membutuhkan oksigen ya, gitu ya. Mungkin nggak sebesar si katabolisme gitu, Pak. Ya, tetap ada. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, makanya di sini tanda panahnya yang large molecule itu dia nanti apa? Harus membentuk molekul yang sederhana. Kemudian molekul yang sederhana ini akan dibentuk molekul yang lebih kompleks tadi yang Bapak sebutkan tadi sebelumnya untuk digunakan sebagai apa? Energi. Energi itu pertanyaan Bapak, energi itu digunakan dalam bentuk molekul yang sederhana atau kompleks kira-kira? Halo? Ini dibalik Pak. lagi pertanyaannya. Kompleks, Pak. Sederhana, Pak. Ya? Sederhana, Pak. Ayo, mikir nih kalian. Kompleks, Pak. Ayo, energi itu siapa temannya? Sekarang gini deh, supaya lebih gampang pertanyaan. Siapa temannya energi, molekul sederhana atau molekul besar? Itu udah jelas loh. Molekul kecil, Pak. Coba ada nggak yang bisa ini berargumen analogi lah, kalau memang coba berargumen dulu. Siapa yang mau? Saya Pak Bagaimana? Indriani, Pak. Ya silakan Indriani. Mungkin gini Pak. Jadi kalau anabolisme itu kan pembentukan dari molekul sederhana ke molekul yang lebih besar. Kalau katabolisme itu dari molekul yang besar ke molekul sederhana. Jadi energi itu sebenarnya maksudnya hasil dari pembentukan masing-masing anabolisme sama katabolisme itu sendiri, Pak. Gitu, Iya, Pak. betul sekali. Ada yang menghasilkan energi, ada yang mengeluarkan energi. Paham sampai sini? Sekarang pertanyaan Bapak, siapa yang membutuhkan energi lebih besar? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme, Pak. Kenapa? Why? Karena anabolisme kan ngerubah molekul yang kecil ke molekul yang lebih besar, Pak. Jadi gitu, butuh energi lebih banyak, Pak. Karena dari kecil ke besar. Yang lain ada yang mau nyangga atau sama? Setuju, Pak. Ya? Saya setuju sama jawabannya Indriani. Indriani. Oke. Kita lihat ya, kita lihat kembali. Terima kasih Indriani, jawabannya bagus ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam gambar ini kan antara anabolisme dan katabolisme. Iya, semua orang sih sudah paham ya pengertian. Kita nggak usah bahas pengertian lagi. Bapak rasa kalian sudah paham ya. Nah, jadi yang kita mau lihat di sini siapa temannya si energi dan siapa yang membawa energi lebih banyak dan yang mengeluarkan energi lebih banyak. Nah, ternyata ya anabolisme ya benar ya yang dikatakan Riani. Anabolisme ini ya dia sangat menginginkan, artinya harus berdampingan gitu. Anabolisme ini harus berdampingan dengan energi. Kenapa? Karena banyak proses yang dia laluin. Karena apa? Dia mau bentuk molekul yang besar loh adik-adik. Nah, sementara kebalikannya, katabolisme ini justru bukan membawa energi, tapi melepaskan energi. Makanya tadi Bapak sudah singgung, ada yang membutuhkan, ada yang melepaskan. Wah, ini ibarat ibarat pertemanan ya. Ada yang membutuhkan teman, ada yang melepaskan teman karena dia pergi jauh mungkin atau merantau kemana. Ada yang membutuhkan teman karena selama ini dia sendiri, semasa SMA dia sendiri. Waktu kuliah dia sangat menginginkan teman yang akrab.
Seperti itu logika berpikirnya. Jadi ya, yang membutuhkan energi tentunya adalah anabolisme. Kita lihat aja, simpel aja gitu. Nah, ini kan kalau kita balik ya adik-adik ya, dari kanan ke kiri ya. Kan gini nih. Iya, ikuti panahnya menghasilkan molekul besar. Kemudian ternyata si katabolisme ini ya dia akan mengubah molekul yang kompleks, yang besar ya, menjadi molekul sederhana, dan apa yang dihasilkan? Energi, melepaskan energi. Seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya? Ini satu hubungan kerja antara anabolisme dan katabolisme. Mikroorganisme seperti itu. Nah, lebih rincinya atau lebih jelasnya, coba kalian lihat ya. Kalian lihat di sini. Oke, sebentar ya. Sebentar adik-adik. Bu Rizka WA, tunggu sebentar ya. Oke, jelas suara Bapak adik-adik? Sorry tadi Ibu Rizka WA Bapak. Jelas ya? Oke, Bapak lanjut ya. Nah, kita lihat nih adik-adik. Ternyata di katabolisme tadi ya, kita udah sepakat bersama bahwa si anabolisme lah yang membutuhkan energi ya, seperti itu. Dan katabolisme yang melepaskan energi. Nah, kita lihat ya, energi yang kita maksud dari tadi apa sebenarnya. Nah, ternyata di anabolisme itu yang dibentuk apa adik-adik? Ya ini, kita bisa lihat nih. Yang terbentuk adalah biopolimer ya. Contohnya protein. Nah, ternyata untuk membentuk protein ini maka ada intermediate ya, biosintesis intermediate. Artinya gini adik-adik. Protein ini kan makromolekul ya, molekul yang besar. Nah, jadi ada intermediate biosintesisnya, yaitu asam amino. Kita kan udah yang ikut mata kuliah biologi molekuler paham nih. Tapi kalau yang sudah belajar kimia pasti lebih paham. Dan Bapak rasa kalian sudah paham ya untuk asam amino, protein ya. Nah, ternyata untuk menghasilkan asam amino juga harus ada yang namanya prekursor intraseluler. Tentunya dari mana prekursor ini? Ya dari keberadaan nutrisi eksternal. Flashback tadi di gambar bakteri dan tanah dan tanaman. Ternyata untuk membentuk protein ya, misalnya protein yang dibutuhkan oleh si bakteri tadi, ya harus ada yang namanya nutrisi eksternal, nutrisi di luar yang tadi ya disediakan oleh jamur yang tadi kita sudah lihat. Nah, itulah hubungannya ya. Nah, ternyata energi yang kita ketahui itu tadi dalam bentuk apa? Adenosin trifosfat dan adenosin D ini apa? Di fosfat. Ya. Kita lihat untuk katabolisme katabolisme ternyata dia melepaskan energi dan juga melepaskan apa ini? Adik-adik? Panas. Maka yang terbentuk itu adalah produknya metabolik ya, produk-produk metabolik. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh tidak? Untuk produk metabolik yang dimasuk ini apa? Ayo, ada yang bisa berikan contoh? Atau gini, dari kedua gambar ini
Apa produk dari masing-masing proses ini? Baik katabolisme ataupun anabolisme. Ayo. Ada yang mau berargumen? Apa kira-kira produk dari masing-masing reaksi ya antara katabolisme dan anabolisme? Ini kan sudah ada di gambar nih. Kalian mungkin tinggal cari contoh yang lain. Nah, tapi kalau untuk katabolisme kan belum ada nih. Nah, yang anabolisme cari juga contoh yang lain. Katabolisme Kira-kira apa? karbohidrat ya, Pak? Ya, siapa namanya ini? Liana, Pak. Ya, karbohidrat yang mana karbohidrat? Yang katabolisme, Pak. Kenapa karbohidrat? Bagaimana karbohidrat, Diana? Iya, Pak. Jadi kalau yang katabolisme itu kan tadi dia memecah ya, Pak, ya, dari yang besar ke molekul yang kecil gitu. Ya. Terus dia juga kan melepaskan energi. Ya, oke. Dari yang saya pernah pelajari sih, katabolisme itu berhubungan sama karbohidrat itu, Pak. Jadi selama ini saya belajar katabolisme pasti yang dipikirkan Pasti saya karbohidrat gitu ya. karbohidrat gitu. Harga mati ya, nggak boleh yang lain gitu. Iya, Pak, maksudnya kan selama ini saya belajar kalau katabolisme kan mesti katabolisme karbohidrat gitu, Pak. Jadi yang ada di otak saya kalau karbohidrat itu ada kata di katabolisme gitu, Pak. Tapi kayaknya ada juga di anabolisme, Pak. Jadi saya masih bingung, Pak. Ayo. Sekarang pertanyaan Bapak gini, Liana. Karbohidrat itu makromolekul atau mikromolekul sederhana? Kalau menurut saya karbohidrat itu makro, Pak. Iya, makro pasti. Karena temannya protein kan? Iya, Nah, Pak. kira-kira monomernya atau mikromolekulnya apa kira-kira? Kalau protein kan asam amino nih. Nah, kalau karbohidrat kira-kira apa? Ayo, kalian sering loh makan karbohidrat. Glukosa ya, Pak. Glukosa, Pak. Ya? Glukosa. Iya, glukosa rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, 6H12O6, Pak. O6, oke. Di situ ada apa? Ada C, Ada karbon, ada hidrogen, ada O. O. Itu dia. Nah, itu juga bisa terjadi di anabolisme. Pertanyaan sekarang, kapan anabolisme karbohidrat itu terbentuk? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya anabolisme ya kita lihat di sini dia membutuhkan energi dari luar tadi. Oh, slide Bapak hilang ya? Iya, Pak. Wah, tunggu ya. Kok bisa hilang? Ya, adik-adik ya.
Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi laptopnya off. Oke. Masih dengar suara Bapak adik-adik? Suara Bapak apakah terdengar? Masih Pak, tapi suaranya feedback. Oh iya. Tunggu ya. Oke, bagaimana ini? Jelas? Sudah Pak. Oke, sorry ya, tadi ada sedikit problem. Oke, jadi ini ya, kita kembali lagi. Jadi antara katabolisme dan anabolisme ini memang menjadi instrumen penting yang harus kalian pahami adik-adik bersama ya. Karena untuk memahami yang namanya metabolisme mikroorganisme secara menyeluruh, kita harus paham dulu. Walaupun ya kalian sudah biasa mendengar ya katabolisme, anabolisme ya. SMA Bapak yakin kalian sudah mendengar. Nah, ya kita kembali tadi ya, asam amino ya. Ada asam amino itu di protein dan kemudian di karbohidrat tadi ada CHO ya. Nah, itu semua ya bisa disintesis untuk menjadi energi yang besar lagi, produk ya yang besar. Nah, makanya anabolisme ini bisa kita definisikan secara umum ya, dan spesifik juga. Kimia yang sederhana ya, penyusun senyawa kimianya pasti sederhana ya. Makanya ini kita lihat asam amino menjadi satu senyawa kimia yang atau molekul yang lebih kompleks seperti itu. Makanya ya ini memerlukan energi. Makanya begini, adik-adik lihat tanda panahnya ini ke dalam ya. Karena kenapa? Anabolisme ini memerlukan energi dari luar. Dari siapa? Ya dari katabolisme tadi ini. Karena katabolisme inilah yang melepaskan energi untuk apa? Proses biosintesis atau anabolisme. Makanya anabolisme ini biasa dikatakan sebagai biosintesis. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalian harus paham dalam membaca diagram ya seperti itu. Jadi ini anabolisme itu memerlukan energi dari luar ya. Seperti itu. Nah, energi yang digunakan dalam reaksi ini ya. Ini kan banyak reaksi ya. Sebenarnya nggak sesimpel ini ya adik-adik. Kalau Bapak mau memperlihatkan wah ini enggak sesimpel ATP ADP, wah ini bisa sampai jam 5 kita kuliah nih membahas kimia ATP ADP ini ya. Nah, tetapi karena kita belajar mikrobiologi jadi kita ranahnya cukup ke mikrobiologi. Nah, energi yang tadi diperoleh ya, dari mana energinya? Energinya dapat berupa energi cahaya ataupun kimia. Itu yang terjadi tadi di gambar sebelumnya ya. Nah, kemudian energi yang diperoleh tadi selanjutnya digunakan untuk apa? Mengikat senyawa-senyawa yang simple ya atau sederhana untuk menjadi senyawa yang lebih kompleks ya, seperti itu. Makanya tanda panahnya kalian perhatikan deh. Tanda panah anabolisme itu selalu ke atas ya. Energi, ada nutrisi dari luar, nutrisi yang dari luar, kemudian apa? Ke atas. Ada prekursornya juga, kemudian biosintesis. Siapa yang disintesis? Asam amino. Nah, untuk menjadi apa? Menjadi biopolimer, contohnya protein. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya?
Jadi energi itu berasal dari katabolisme ya. Karena kenapa? Katabolisme ini reaksi yang memecah sebenarnya. Yang senyawa kompleks tadi ya menjadi senyawa yang sederhana dengan menghasilkan energi yang nantinya dapat digunakan oleh organisme untuk aktivitasnya. Nah, makanya yang bisa diserap oleh mikroorganisme itu adalah produknya apa? Ini produknya. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk dari metabolisme bakteri ya. Tadi kita definisinya sudah, requirement-nya ada energi, ada enzim, rate-nya. Nah, ternyata untuk memperoleh energi tadi, ini ada limiting step-nya. Artinya apa? Ada reaksi-reaksi kimia itu yang kadang tidak berhasil diserap oleh sel mikroorganisme seperti itu. Oke? Nah, kemudian ya ada reaksi ya, ada waktu reaksi. Ya, ini tipenya ya, ini lebih rinci lagi di bakteri ya, ini bakteri ya. Ada endergonik, dehidrasi, kemudian biosintetik. Kemudian untuk katabolisme ada eksergonik, hidrolitik, degradasi atau metabolit. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 7 types ini, baik dari anabolisme ataupun katabolisme, mana yang bagian sangat diperlukan untuk pertumbuhan sel mikroorganisme? Yang mana kira-kira adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Bapak tidak akan mengurangi nilai UTS kalian kok di sini. Silakan. Bagian mana yang diperlukan tadi loh, sudah Bapak jelaskan sebelumnya sebenarnya. Bapak hanya flashback kembali apakah kalian memahami seperti itu. Yang mana yang diperlukan untuk pertumbuhan sel bakteri dari ke-7 bagian ini? Gampang. Yang diserap itu apa? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme kan? Oke, lebih spesifik lagi. Berarti ada di bagian anabolisme. Apa yang diperlukan untuk perkembangan sel bakteri kira-kira di antara 3 ini? Menurut Amel biosintetik. Iya, biosintetik. Kita nggak usah mikir lama-lama. Ini loh, ini biosintetik dari anabolisme. Nanti kalau muncul pertanyaan ya, mungkin kan kita biasa kuis ya adik-adik ya. Ya, kalian harus paham ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, metabolic diversity ya. Jadi keragaman metabolisme. Nah, ternyata di dalam proses metabolisme mikroorganisme ini banyak ragamnya adik-adik ya. Ada dua macam ya. Energi generating metabolisme ya. Bagaimana energi itu bergenerasi di dalam satu bentuk metabolisme ya. Kalian pasti pernah mendengarkan ini. Ternyata proses fermentasi dan respirasi itu merupakan energi yang bergenerasi ya di dalam satu bentuk metabolisme. Di mana fermentasi ini banyak ya adik-adik ya. Ada fermentasi alkohol, ya bentuk fermentasi asam, contohnya asam laktat, kemudian mungkin asam asetat, juga asam asam-asam yang lain tentunya ya. Dan kemudian untuk respirasi ada yang aerob dan anaerob. Nah, inilah yang disebut dengan generasi energi di dalam metabolisme. Nah, sementara untuk biosintesis senyawa sekunder itu ada yang bersifat heterotrof dan autotrof. Oke, kembali Bapak akan menanyakan. Kemarin kan kalian sudah ini ya mengerjakan tugas. Ada yang menemukan istilah ini heterotrof dan autotrof? Kira-kira bedanya apa ya?
Kalau autotrof menghasilkan makanannya sendiri, Pak. Kemudian Yang heterotrof dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. ya heterotrof itu ya kira-kira dari gambar yang tadi, yang gambar ada bakteri, ada jamur, ada tumbuhan. Siapa yang heterotrof? Jamur, Pak. Pak, Siapa? jamur Jamur. Hanya jamur kah? sama bakteri mungkin, Pak. Ya, makhluk hidup ya yang sumber energinya dari menyerap energi dari makhluk hidup lain loh. Oke. Jadi siapa? Bakteri. Oke. Kalau yang autotrof, siapa yang autotrof? Ayo, yang autotrof siapa? Dari gambar yang tadi. Yang tumbuhannya, Pak. Iya, tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu bisa membuat makanannya secara mandiri ya, tanpa adanya mikroorganisme. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa keberadaan mikroorganisme di lingkungan tanaman itu juga membantu di dalam pertumbuhannya, adik-adik. Maksudnya lebih baik seperti itu ya pertumbuhannya. Seperti itu ya. Oke. Nah ini ya mungkin Bapak tidak akan menjelaskan semua ya. Nanti kalian pelajari. Nah di sini ada energi ya. Nah, energinya, nah ada bentuknya secara ternyata di metabolisme itu energi dalam dua bentuk ya. Ada secara kinetik dan potensial. Nah, bedanya apa kira-kira nih lagi? Nanti kalian cari tahu sendiri ya. Kemudian digunakan untuk apa energi ini? Ya, digunakan untuk proses kimiawi di dalam sel mikroorganisme, kemudian mekanik. Ya, mekanik. Kenapa disebut mekanik? Ya, karena pada proses pembentukan misalnya grid atau kekakuan sel dinding sel bakteri. Nah, itu ada yang namanya proses mekaniknya. Kemudian elektrik. Elektrik, ya. Ada mikroorganisme tertentu itu yang menghasilkan ion-ion listrik. Misal nanti suatu saat ada dari biologi UKI ya, menemukan bakteri penghasil listrik. Kalau ini udah banyak sebenarnya, tapi mungkin dari Jakarta mungkin ya, bakteri Jakarta menghasilkan listrik, atau bakteri dari Kalimantan, tanah Kalimantan atau dari mana ya. Oke, kemudian radiasi ya. Nah, digunakan untuk radiasi, artinya mikroorganisme ini, energi ini bisa juga untuk proses membentengi diri dari proses radiasi seperti itu. Ataupun bisa digunakan untuk keperluan sel ya, pembentukan selnya. Kemudian tipe kimiawi ya, tadi sudah disinggung ada GTP, UTP, GTP. Ini Bapak nanti kalian pelajari aja ya untuk masing-masing bagian ini. Kemudian oke, silakan Luther, tidak apa-apa. Nah, kemudian panasnya ya. Nah, ya tentunya ya, tadi kan sudah dilihat ya, kalian sudah lihat bersama-sama tadi. Ini katabolisme ini panas ya. Jadi dia melepaskan energi dan panas. Nah, kenapa melepaskan? Ya karena inilah produknya, produk katabolisme, dan itu 45% ya jumlahnya ya. Berarti ada juga katabolisme yang yang mungkin energi semua yang 55% ya, berarti energi yang dilepaskan ya. 45%-nya adalah panas ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, adenosin trifosfat. Nggak mungkin Bapak, oh ini kimia ya, ini ATP ya, adenosin trifosfat. Berarti ada 3 fosfat. Bisa lihat 3 fosfatnya? Ini.
Oke. Ini adenosin fosfat grup. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa tipe ya energi ya, produksi ya, proses produksi energi. Nah, ini tadi sudah disinggung ya, ada fermentasi, anaerob, respirasi. Oke, tadi tugasnya ada 1 nomor ya. Oke, tambah lagi tugasnya adik-adik. Bapak ini rajin ya ngasih tugas, ya nggak apa-apa supaya kalian cerdas. Tolong ini dicatat di foto atau screenshot terserah. Tolong kalian bedakan untuk masing-masing bagian ini. Oke? Maksudnya fermentasi itu apa, anaerob itu apa. Tidak sampai situ. Sebutkan mikroorganisme yang terlibat dalam proses ini. 1 aja, nggak usah banyak. Misalnya bakteri. Jangan tulis bakteri, tulis nama bakterinya apa. Oke, bisa jamur, protozoa, terserah. Oke? Ya. Oke, kita lanjut ya. Pak, Oke, ya kenapa? boleh diulang nggak Pak tadi tugas yang kedua? Oh, yang kedua, iya. Ini kalian tolong bedakan masing-masing tipe dari proses produksi energi yang dilakukan oleh prokaryotik ya atau mikroorganisme. Masing-masing ini bedakan ya. Disebut aja berarti ada 1, 2, 4, 6, 7. Kemudian dari 7 tipe ini tolong kalian cari 1 contohnya. Sebutkan aja apa namanya. Ya. Seperti itu. Oke, paham? Nama bakterinya atau mikroorganismenya maksud Bapak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jangan fermentasi misalnya, oh bakteri yang melakukan. Kalian tulis bakteri, bukan gitu. Tulis nama bakterinya apa. Oke? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin enzim ya, Bapak tidak usah terlalu banyak ya di enzim. Intinya kalian tahu dasarnya karena kalian masih mikrobiologi. Sebenarnya kalian ini belajar mikrobiologi dasar. Bapak boleh tahu, selama ini pernah dapat mata kuliah biologi nggak sebelumnya? Belum pernah kan? Atau sudah ada yang pernah? Di biologi umum sih Pak. belum ya. Di biologi pernah disinggung nggak mikrobiologi? Semester awal itu kan ada biologi umum ya atau biologi dasar. Pernah disinggung nggak masalah mata kuliah mikrobiologi? Belum ya? Paling kalau kayak mikrobiologi itu waktu itu di biologi sel Pak. Biologi sel. Bakteri. Iya. Yang ngajar siapa? Pak Fajar Pak. Mau Pak Fajar. Itu semester berapa ya? Baru semester lalu Pak. Oh iya. Oke. Nah, jadi enzim ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di enzim itu ya ada bagian-bagiannya banyak ya. Ini contohnya ya, contohnya aja polimerase. Ya. Nah, polimerase ini contoh yang lain lagi ada liase, hidrolase, isomerase, transferase. Nah, itu memiliki struktur protein dan ribosom ya, ribosim ya, yang berbeda-beda masing-masing contohnya enzim ini. Nah, karakteristiknya ada sisi aktif, ada sisi spesifik, kemudian bentuknya ada yang inaktif, ada yang aktif, dan juga ada koenzim atau kofaktor, dan tentunya kalau enzim kita ketahui bersama tata namanya diakhiri dengan apa? Ase ya. Seperti itu. Oke, dari ketiga bagian ini Bapak akan menanyakan satu deh. Koenzim ini apa? Kofaktor apa? Koenzim apa? Oke, nggak usah disitu. Enzim itu apa? Itu dulu. Ada yang tahu enzim itu apa, adik-adik? Saya Pak Indriani, Pak. Ya, silakan Indriani. Enzim itu biomolekul berupa protein, Pak. Jadi kalau yang bukan protein, bukan enzim gitu ya? Iya, kalau koenzimnya itu gugus organiknya, Pak, yang berupa NAD, NAP, NADP gitu. Oke, kofaktor? Kalau kofaktor gugus anorganik, Pak, kayak non protein.
Itu Oke. dari Jadi zat nanti kalau organik. ada, ya betul. Nanti kalau Bapak tanya di ujian bisa ya, kuisnya misalnya apa perbedaan dasar koenzim dan kofaktor. Apa organik dan anorganik, simple. Organiknya apa tadi? Halo? Organiknya tadi gimana? NADP sama NAD, Pak. Nah, NADP dan NAD. Kemudian kofaktornya? Kalau kofaktor itu contohnya Zn2+, K+, Ya. Fe2+, CO. Ya, intinya yang anorganik ya. Unsur-unsur ya, senyawa-senyawa unsur ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ya ini akan Bapak skipnya tidak lama di sini. Nah, ini karakteristik dari enzim ya. Ini sebenarnya ranahnya ke kimia atau biokimia. Kalian bisa harus tahu ya. Karena di sini enzim ini terlibat banyak di proses anabolisme dan katabolisme tadi, adik-adik. Oke, harus kalian pahami ya. Nah, ternyata di menghasilkan energi sini ada di sini ada progres reaksi ya, ada reaktan, kemudian ada produk. Bapak mau tanya, perbedaan reaktan dan produk apa kira-kira? Reaktan. Ada yang pernah mendengar sebelumnya reaktan itu apa? Nah, kalau kita flashback lagi di pelajaran kimia dasarnya ya. Nah, reaktan itu sebenarnya apa? Zat Reaksi. atau senyawa yang mengalami proses apa adik-adik? Reaksi, Pak. Iya, reaksi. Jadi pertanyaan Bapak, yang memiliki reaktan itu anabolisme atau katabolisme kira-kira? Ayo. Anabolisme ya, Pak. Anabolisme. Ya. Anabolisme itu harus harus melewati proses reaksi-reaksi kimia karena di situ apa? Ya di situ proses biosintesis. Berarti harus ada reaktan ya. Kemudian reaktan di sini kita lihat adik-adik. Bagaimana ketika aktivasi energi tanpa enzim? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Reaktivasi energi tanpa enzim. Ya dia tidak akan menghasilkan menghasilkan produk. Karena dia ke atas nih. Dia sampai sini. Kemudian ketika aktivasi energi ini menggunakan enzim, maka yang terjadi apa? Dia bisa enzim itu kan apa? Mempercepat reaksi tanpa ikut reaksi ya. Oke ya, sepakat ya. Nah, enzim itu bisa ketika energi ini bersama enzim, dia bisa menghasilkan produk dan dia juga bisa bersifat sebagai reaksi kimia. Gini. Oke ya. Ini ya. Itu sangat diperlukan oleh proses metabolisme di dalam sel tubuh. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya ya. Ada Bapak cepat saja ya di sini. Ada apa namanya ini? Ada apoenzim, kemudian ada kofaktor ya. Kofaktor tadi ya. Tadi siapa yang menjawab ya? Amelia atau Liana tadi? Indriani, Pak. Yang kofaktor tadi Indriani yang jawabnya. Oh ya, sorry. Iya, Pak, saya. Oh ya, Indriani ya. Jadi Indriani tadi sudah menyebutkan kofaktor itu ya iya, ada metal ion, ya ada Cu, ada Cn, sampai Mn, ada koenzim, ada ya ini tadi disebutkan Indriani ya, NAD, FAD, ada juga CoA ya, sampai Fn. Nah, ini semua koenzim yang dimaksud ya. Nah, adik-adik, untuk membentuk satu bentuk holoenzim itu apa namanya? Pokoknya
struktur atau karakteristik enzim yang memang benar-benar enzim secara menyeluruh ya. Atau biasa juga disebut dengan bagian-bagian ya, dibentuk oleh beberapa bagian. Nah, itu terdiri dari ya ini apoenzim. Jadi dikatakan holoenzim itu kalau sudah terbentuk yang namanya bagian apoenzimnya, ada kofaktornya, ada kofaktor dan koenzim dan apoenzim ya. Nah, ternyata untuk membentuk ini harus ada substrat tadi. Untuk membentuk struktur enzim ya, harus ada substrat. Nah, ini kita lihat ada sisi aktifnya, ada koenzimnya di sini ya. Nah, kemudian ada situs alosterik. Kira-kira situs alosterik itu apa? Nah, kalau misalnya gini adik-adik ya, situs alosterik ini kalau ini ya koenzim kemudian substrat mau terikat ya di sini harus ada sisi alosteriknya yang apa namanya memungkinkan ya efek-efek di dalam substrat enzim itu bisa mengikat protein ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa terjadi konformasi ya. Akhirnya terbentuk holoenzim secara menyeluruh. Intinya oke, Bapak kira aduh hilang lagi ya. Ya adik-adik ini slide Bapak apa namanya? Bapak pakai hotspot jadi putus-putus nih. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik? Silakan. Sudah jelas ya sampai di sini?
Ya, silakan Aulia. Ya Pak, saya Aulia ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Apakah siklus metabolisme bakteri dan virus itu sama Pak atau berbeda? Ya, bagus ya pertanyaan. Ya, kalau kita melihat ya dari sumber ya nutrisi dan tempat habitatnya memang sangat berbeda tentunya. Proses metabolisme antara bakteri dan virus. Tetapi ada juga ya persamaannya. Gitu. Nah, kira-kira persamaannya di mana, perbedaannya di mana? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita sebenarnya secara umum baik metabolisme bakteri dan fungi itu sama, ada yang sama ya. Samanya di mana? Pada saat mereka boleh mengubah senyawa-senyawa yang memang diperuntukkan untuk proses dia survive ya. Dia boleh hidup di habitatnya. Nah, yang tidak samanya apa? Karena virus ini, ya, sebagaimana yang kita ketahui virus ini, dia bisa hidup ketika ada sel inang atau host ya, yang bisa dia tempat hidup, makanya itulah proses metabolisme bisa terjadi. Nah, itu dia. Proses metabolisme bisa terjadi ketika virus itu berhasil bereproduksi secara ya baik secara litik dan lisogenik. Itu. Pada umumnya sama. Hanya berbedanya ketika memang virus itu sudah menginfeksi sel inang. Nah, itu akan sama ya. Ketika virus hanya misalnya menempel di bagian objek yang di mana dia bisa, misalnya kalau misalnya virus dari nafas ataupun dari lendir, cairan tubuh, itu ya sudah hanya di objek itu dia bisa bertahan, tetapi dia tidak bisa melakukan yang namanya metabolisme. Oke, silakan Aulia. Berarti kalau itu virus yang belum dapat inang itu nggak melakukan metabolisme ya Pak? Iya. Dari mana sumber mau merombak senyawa-senyawa molekul kompleks? Tapi kan Tidak ada bisa. cahaya itu Pak, kayak lingkungan gitu Pak. Kan tadi Maksudnya yang sifatnya itu anorganik seperti itu. kan tadi Ya. bakteri kan tergantung metabolisme kan tergantung kayak lingkungannya begitu ya Pak. Kan itu virus kan walaupun nggak dapat inang kan tapi ya bisa dapat energi dari sekitarnya gitu Pak. Ya, bagaimana dengan inti selnya, nukleosnya? Nah, itu kan gini, DNA itu bisa terbentuk sedemikian rupa itu kan karena ada kontribusi dari proses metabolisme ya, pembentukan sintesis. Kalau kita flashback lagi DNA kan, nukleotida dulu ya, itu banyak, ada pasang basa, ada gula-gulanya. Nah, itu kan semua memerlukan yang namanya substrat ataupun sumber-sumber nutrisi. Nah, ketika virus itu membawa DNA di dalam tubuhnya, ya kan virus itu ada DNA atau RNA ya. Iya. Nah, itu bagaimana kalau dia tidak menyerap sumber nutrisi di dalam lingkungan? Misalnya, oke lah, ada sinar matahari. Itu tuh belum tentu juga, makanya kayak virus corona ya. Misalnya orang, ayo berjemur jam 10 katanya. Yang katanya, konon katanya, itu bisa mematikan virus. Itu bukan mematikan sebenarnya, itu memperlambat regenerasi atau reproduksinya. Lah itu virus nggak bisa bertahan. Nggak ada virus yang bertahan. Kalau misalnya ada penemuan virus bertahan di bawah sinar matahari. Oke, silakan Aulia. Belum pernah dengar sih Pak. Iya, belum pernah dengar ya. Jadi Aulia dan teman-teman harus menemukan virus yang tahan sinar matahari atau sinar-sinar yang lain ya. Bapak harapkan ada biologi dari UKI. Masa dari ya.
Silakan. Jadi Kenapa? kan virus itu kan nggak bisa dikatain makhluk hidup, tapi juga makhluk hidup kayak nggak jelas gitu ya Pak. Jadi Iya, karena makanya dia virus itu disebut dengan mikroorganisme intraseluler obligat. ya, Ya, pernah dengar itu ya? iya pernah Pak. Dengar. Ya, jadi kenapa obligat? Kenapa intraseluler? Kenapa mikroorganisme? Ya mikroorganisme karena satu contoh bentuk dari mikroorganisme. Kenapa intraseluler? Ya karena harus membutuhkan sel yang hidup. Obligat kan harus ada gitu ya. Tidak boleh tidak ada. Oke? Ya, jadi virus itu ya, perlu, sangat perlu. Ketika dia hanya menempel misalnya di kursi. Nah di kursi ada apa di kursi? Dia mau makan plastik. Kecuali nanti ada penemuan, nggak tahu ya, dekade keberapa ya. Virus yang makan plastik. Sekarang kan ada bakteri yang makan plastik. Nanti ada nggak virus yang makan plastik? Mungkin dari kalian bisa menemukannya. Bapak berharap. Baik, Tapi nggak banyak berharapnya. Cukup berharap. baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, oke kita lanjut ya. Mungkin Bapak tidak akan menjelaskan banyak ya, banyak lagi. Tinggal sedikit. Nah, hanya yang Bapak mau tegaskan di sini, sebenarnya Bapak ingin langsung mencontohkan saja ya. Kalau teori-teori mah kalian juga sudah sering membaca gitu ya. Mungkin di sini ada ya pokoknya ada glikolisis. Kalian sudah sering mendengar. Nah, di sini tadi Bapak mengatakan ada contoh yang formasi pembentukan asam laktat ya. Jadi biosintesis asam laktat itu juga melibatkan elektron-elektron. Ini ada H. Ini misalnya dari asam pirufat. Nah, nanti di transformasi ya atau diubah menjadi bagaimana dia menghasilkan asam laktat dari pirufik ya, bukan pirufat, pirufik. Kemudian nah ini ada glikolisis, ya, kalian sudah sering mendengar ya. Bakteri atau mikroorganisme kira-kira mereka melewati glikolisis atau tidak? Oke, silakan. Aulia rajin. Oke, silakan. Aulia, kenapa? Lupa ini. Oh, iya. Maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Saya juga bingung mau tanya terus apa ya. Pak. Ya, jadi untuk mikroorganisme ya ada keunikan tersendiri ya. Jadi mikroorganisme itu ada dua tipe ya, ada glikolisis P3 kayak nama partai ya. Ada glikolisis enter-duodorov. Kira-kira apa yang membedakan kedua glikolisis ini di dalam mikroorganisme? Kalau eukariot kan eukariotik ya jelas ya glikolisis itu. Glikolisis itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih hafal nggak reaksi-reaksinya? Dulu tuh ya, Bapak sedikit curhat nih. Dulu waktu skripsi, Bapak itu hafal mati glikolisis itu. Bapak masih ingat ada kalau nggak salah 16 enzim ya di dalam glikolisis. Itu disebutin itu. Dari glukos, dari ATP ya, dari ADP ke ATP, kemudian ada namanya ini glukos 6 fosfatase. Itu apa yang terjadi? Terjadi penambahan H di dalam molekul NADP. Kemudian ya selanjutnya akan berubah lagi. Ya bukan jadi Power Rangers ya, berubah dulu lagi menjadi 6 fosfogluconic acid. Nah, dibantu oleh apa? H2O untuk mengubah apa lagi? Terjadi apa? Nah, ada 2 keto. Itulah. Nanti kalian ini sendiri ya. Nah, di sini makanya produknya kalau yang enter-duodorov ini ada 2 adik-adik, ada yang asam pirufat dan ada yang gliseraldehid trifosfat. Udah Pak. Ya Bapak yakin kalian, ya, tapi gini, bawain enjoy aja ya. Ini Bapak nggak nyuruh kalian hafal, kalian mengerti, pahami. Nah kita lihat
di sini glikolisis, kemudian ada sitoplasma anaerob ya, di sini anaerob ya. Nah, ada perbedaan antara enzim yang dimiliki oleh Pseudomonas dan Enterococcus. Jadi gini adik-adik, masing-masing ini kan jenis bakteri ya, genus Pseudomonas dan juga genus Enterococcus. Nah, ini berbeda-beda dan di akhir produk ini si glikolisis enter duodarov ini adalah ya ini ada satu bagian ATP, ada NADPH, NADH, ada 2 asam piruvik dan juga H2O. Nah ini pathway-nya ya, yang anaerob tadi kita membandingkan ya, yang EM tadi P3, ED. P3 ini apa? Ada yang tahu nggak glikolisis P3 ini? Apa itu? Partai Persatuan apa? P3. Ada yang tahu nggak P3 ini apa? Nanti kalau masuk ujian coba bedakan siklus anaerob EM ataupun P3. Oke ya, Bapak bukan menugaskan cari tahu ya tentang P3 ini ya. Bapak nggak mau kalian nanti jawab partai Pak. Enggak. Bapak nggak terima. Jadi ya lokasinya bisa dilihat ya, lokasinya ada di sitoplasma semua ya. Untuk glikolisis tetap di sitoplasma. Ini ada yang berbeda. P3 lagi yang berbeda ternyata ya. G6P. Kenapa? Kita bisa lihat di mana 6-nya. Coba di mana 6-nya. Nah, ini. Ya, kita bisa lihat. Nah, ternyata untuk ya pemutusannya itu selalu ada di posisi 5 sampai 6. Dan ada selalu di ini ya. 5 ya. Di 6 ya kita lihat dulu ya. Ya, 6 fosfonolakton ya. Kemudian ada juga pemutusan terjadi di 6 fosfoglukonat dan pada akhirnya juga ada terjadi pemutusan di 6 bulose 5 fosfat. Nah, bingung dah kalian pasti. Kayaknya jangan ambil mata kuliah mikrobiologi ya. Tapi kalian kalau nggak ambil mata kuliah ini nggak lulus juga, kalian nggak sarjana. Oke ya. Itu produknya bisa dilihat, nanti kan ini slide-nya akan kalian terima. Ini. Jadi ternyata masing-masing pathway tadi, EM, P3 dan ED. Ternyata untuk Bacillus subtilis EM ini yang paling tinggi. Kenapa ya Bacillus subtilis siklus EM-nya ya, glikolisisnya tinggi ya? Kira-kira kita flashback lagi gimana EM tadi ya. Embden-Meyerhof. Dihafal ya, Embden-Meyerhof. Kayak ini ya Pak, nama orang Belanda ya. Ya. Jadi berarti si Bacillus siapa tadi? Bacillus siapa tadi? Subtilis itu memang memanfaatkan ini tadi glukos dengan baik ya untuk proses menghasilkan ini. Jadi si Bacillus subtilis ini bisa memproduksi asam piruvik. Kira-kira asam piruvik ini untuk apa sih? Ada yang pernah dengar nggak asam piruvik itu untuk apa? Saya Pak, untuk sirup. Waduh. Atau ya asam piruvik. Apa kira-kira manfaat dari asam piruvik? Berarti artinya si Bacillus subtilis ini memproduksi asam piruvik. Kita lihat asam piruvik ini di kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Indonesianya apa adik-adik? Kalau masih bingung asam piruvik apa? Pirufat ya Pak? Iya, pirufat. Makanya Bapak dari tadi nanya nggak ada yang kalian maunya Inggris terus sih. Ya udah, piruvik acid Bapak bilang. Asam pirufat adik-adik. Asam pirufat itu untuk apa?
Ayo. Banyak ya, nanti kalian carilah. Intinya Bapak yang ingin Bapak jelaskan di sini, masing-masing bakteri yang ada ini ya, itu menghasilkan tipe produk akhir yang berbeda-beda ya. Kita udah tahu tadi asam pirufat, wah ternyata dihasilkan oleh Bacillus subtilis ya. Nah, kemudian kita lihat Vibrio cholera. Nah, dia di Anton Duodorov. Apa produknya? Wah, ternyata sama di asam pirufat. Tapi produknya di akhir dia ya, sebelum H2O. Berbeda tadi dengan Bacillus subtilis. Dia di awal ya. Mungkin karena asam pirufat itu harus dimanfaatkan dulu atau kan gini, bakteri itu menghasilkan produk akhir bertahap ya. Nih, yang tadi yang Bacillus subtilis, asam pirufat dulu produknya, kemudian nanti ada yang lebih sederhana, pada akhirnya yang mereka akan bentuk adalah ya menghasilkan 2H2O juga ya, seperti itu. Oke, ya ini summary-nya. Ya, summary-nya di proses metabolisme ini ya, ada pemanfaatan glukosa. Pada akhirnya glukosa ini ya produk akhirnya adalah asam pirufat, ya bisa juga asam laktat, kemudian bisa juga butanol, alkohol, aseton ya. Jadi bakteri itu atau mikroorganisme itu menghasilkan produk yang seperti ini. Ini summary-nya. Dari mana? Ya dari proses metabolisme yang mereka lakukan tadi. Seperti itu ya. Yang melibatkan tentunya apa? Enzim. Nah, ini kalau di laboratorium ya, sayangnya kita belum masuk laboratorium. Ini karbohidratnya ini tes gini, adik-adik, ini tes kita untuk mengindikasikan bakteri ini memfermentasi karbohidrat atau tidak. Kira-kira yang berhasil memfermentasi karbohidrat yang mana? Yang warna apa? Ayo. Yang warna apa adik-adik? Yang warna pink ya, Pak? Iya, warna pink. Nah, kenapa? Ya, di sini sebenarnya kan nanti ada apa namanya? Kalau kita ingin tes ferment, misalnya gini adik-adik ya, kalian isolasi bakteri dari tanah misalnya. Wah, saya ingin melihat bakteri yang bisa menghasilkan karbohidrat. Misalnya sumbernya dari tanah. Ya kalian nanti tesnya seperti ini. Nah, jadi ketika ada perubahan warna ya, dari kuning ya, dari kuning menjadi pink, itu apa yang sebenarnya yang terjadi? Nah tadi kalau kita mau flashback tadi, artinya ada enzim-enzim tertentu yang terlibat di dalam perubahan warna itu adik-adik. Kira-kira kenapa dia bisa berubah menjadi warna pink? Ada yang bisa membantu? Oke, Bapak tidak mau menjawab di sini. Berarti itu soal tugas nomor 3 ya. Tolong kalian cari alasannya kenapa fermentasi karbohidrat yang ini gini. Tadinya semuanya warna kuning. Ketiga tabung ini warna kuning. Tidak ada yang pink. Ketika dites, ternyata bakteri nomor berapa ini? Oh ini bakteri S ini ya. Di kodenya S. Wah ini dia warna pink, berubah. Berarti ada terjadi perubahan warna dari kuning ke pink. Kalian cari alasannya kenapa dia warna pink. Oke. Itu tugasnya. Berarti tugasnya ada 3 ya. Oke, ini mungkin tidak terlalu... Pak, Bapak, maaf Pak. Ya.
Kalau boleh tahu itu cairannya apa ya, Pak? Nah, bagus. Bapak dari tadi harus dipancing-pancing ya. Jadi kalau uji karbohidrat, apa namanya, bahan-bahan ya, tentunya gini, Bapak mau tanya dulu medianya dulu. Medianya itu adalah media NB ya. Apa NB? Ada yang pernah dengar NB? Ada yang pernah mendengar NB? Belum ya? Ya karena kita belum praktikum, harusnya kalian praktikum nih. Nah, di dalam uji karbohidrat itu kita menggunakan namanya media nutrient broth ya. Nah, bakteri yang menghasilkan, wah ini jadi Bapak kejawab nanti ya. Bapak nggak mau jawab di sini. Oke, berarti nanti nanti berhubungan masalahnya, berhubungan dengan tugas kalian. Ya, kalian pokoknya cari. Enggak. Karena ini berhubungan dengan tugas. Ya, jadi pertanyaan Aulia sekalian lah jadi tugas. Oke. Oke, Bapak rasa sampai sini, kemudian ya ini sudah ya katabolisme. Nah, ini ada lagi nih. Bukan hanya itu, banyak. Oh, jadi banyak tugasnya, Pak. Nah, ini nitrogen nih, reduksi nitrogen. Tes reduksi nitrogen. Maksudnya gini, reduksi ini yang berhasil memanfaatkan nitrogen. Oke? Kalau tadi kita mengetes apa namanya? Yang menghasilkan karbohidrat. Kalau ini yang berhasil memanfaatkan ya nitrogen dengan baik. Kita lihat ketika nitrat ya terjadi reduksi nitrat kan ini positif ya, intinya inilah nitratnya gitu ya. Nah, ketika nitrat yang direduksi dicampur dengan senyawa zinc ya, nah, ini terjadi nitrat ya reduksi bersama dengan zinc, makanya warnanya pink. Wah, sama-sama pink. Kenapa ini terjadi? Ya karena tadi metabolisme ya bakteri ya, ini Bapak yakin ini yang digunakan objeknya bakteri. Ya, dia bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan enzim yang boleh mereduksi nitrat plus zinc. Nah, wah canggih apa bakteri itu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa praktikum. Ya, mudah-mudahan nanti kalau tetap kelas ya. Oke. Nah, yang terakhir nih ya, di perkuliahan kita. Oke, Bapak senang ini kalau yang gambar-gambar ya. Ada oksidase tes. Kira-kira menurut kalian oksidase ini mau mengetes apanya mikroorganisme ya? Keberadaannya ya, Pak. Ya? Keberadaan apa sih namanya bakterinya gitu, Pak. Untuk apanya? Ngetes keberadaan si bakterinya, tapi kurang tahu sih, Pak. Ya nggak apa-apa. Bapak nggak akan bilang salah. Ya betul. Ini ada bakteri nggak ya? Karena tapi gini, ada loh bakteri yang tidak menghasilkan bakteri menghasilkan bakteri. Ada bakteri yang tidak bisa memproduksi oksidase, tetapi bakterinya ada. Itu gimana tuh? Ada bakteri yang menghasilkan oksidase, ya memang ada gitu. Artinya di sini intinya kita mau ngecek mana genus bakteri yang bisa memproduksi oksidase ini apa? Enzim kan? Nah, jadi oksidase ini tes yang tujuannya itu kita ingin melihat bakteri A dan B. Nah, ini ada contoh bakterinya ya, adik-adik ya. Bisa dilihat ya. Mau melihat baik Pseudomonas ataupun E. coli dan Proteus mana yang bisa menghasilkan enzim oksidase. Pertanyaannya, enzim oksidase itu fungsinya untuk apa?
Ada yang tahu? Baru dengar, Pak. Tolong dong, Pak. Oke. Kali ini Bapak akan tolong. Oke, jadi oksidase ini kita akan melihat ya. Karena kalian pernah dengar ini kan, proses katalis reaksi ya antara redoks. Pernah dengar ya, reduksi oksidasi ya? Ya, pernah, Pak. Ya, itu pernah ya. Jadi apa yang terjadi di situ ada dioksigenasi ya, melibatkan O2 sebagai penerima elektron. Nah, itu semua itu yang dikatakan sebagai oksidase. Kita akan melihat mana yang menerima elektron, mana yang melepaskan elektron. Apa? O2 di oksigen. Nah, jadi Pseudomonas ini memiliki enzim oksidase, sementara E. coli dan Proteus negatif oksidase. Ditandai dengan apa? Warna ungu. Nah, jadi dia ada tes ininya adik-adik, ada kertas tesnya, paper ini kertas cakram sebenarnya, mirip-mirip kertas cakram, tetapi memang kertas ini khusus digunakan untuk mengetes bakteri yang menghasilkan oksidase ya. Jadi kalau dia warna ungu, ini bakterinya sudah ditetes di sini ya adik-adik ya. Atau kertasnya itu dicelupkan di cairan yang mengandung kedua bakteri ini. Ternyata untuk E. coli dan Proteus tidak terlihat warna ungunya atau violetnya. Sementara untuk yang Pseudomonas itu positif karena dia berwarna menjadi ungu. Oke, mungkin itu ya yang terakhir. Ada pertanyaan, adik-adik? Sebelum kita tutup, satu pertanyaan. Jadi sudah berapa tugasnya itu? 1, 2, 3 ya? 3 ya? Ya. Ada pertanyaan adik-adik sampai di sini? Sudah, Pak. Oke, cukup ya. Sepertinya oke. Oke, terima kasih adik-adik. Ini materi perkuliahan tentang metabolisme mikroorganisme sudah selesai. Bapak berharap kalian bisa menangkap. Jikalau ada hal-hal yang kurang bisa kalian tangkap, mohon ditanyakan. Dan apapun itu yang disampaikan oleh Bapak, kalian bisa mencarinya lebih banyak lagi. Sekarang sudah banyak literatur, nanti kalian tinggal menambahkan dari literatur yang ada. Oke, kalau sudah tidak ada, ini ya sudah lewat 3 menit ya. Mungkin kita tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih adik-adik untuk antusiasnya. Masih ada yang perlu kita diskusikan? Itu cukup? Cukup ya. Ya mohon tugasnya dikerjakan. Tadi ada 3 soal ya yang Bapak berikan. Sebenarnya kan itu Bapak tidak merencanakan ada tugas, hanya karena ya Bapak seperti itu ya, memberikan tugas itu ketika ada materi, oh ini perlu dicari, silakan dicari. Oke. Terima kasih adik-adik. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, Bapak meminta dari salah satu kalian untuk membawa kita di doa penutup. Mungkin bisa kesediaan dari Kristi, ada Kristi? Kristi Agatha ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, Bimbing Pak. kita dalam doa penutup. Iya, baik untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, langkah baiknya kita menutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa.
Selamat sore ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk sampai saat ini Engkau masih menyertai setiap aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan kami telah mengakhiri perkuliahan kami, kiranya apa yang disampaikan Bapak dosen kami bisa menambah pengetahuan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin, terima kasih. Baik, cukup sekian untuk perkuliahan kita. Bila ada kata-kata Bapak yang menyinggung perasaan ataupun yang tidak sesuai dengan hati kalian, mohon maaf ya. Sebelum kita meninggalkan room, seperti biasa kita akan mengambil satu dokumentasi dulu ya, adik-adik. Silakan siapa yang mau mengambil gambar biar Liana, dirapikan semuanya. Oke, silakan siapa yang mau ngambil? Liana, Pak. Liana ya? Iya, Pak. Oke, silakan Liana. Teman-teman bisa buka kameranya. Indriani, Agustina, Tiara, Nadila. Ya, yang nggak buka kamera Alpa ya. Oh enggak. Ya, kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksa. Oke, silakan. Baik, Pak. Teman-teman bisa siap-siap dulu. Indriani udah siap belum? Ya, siap-siapnya jangan mandi dulu lah. Kita harus nunggu lama ya. Siap-siap aja. Oke, silakan. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Liana dan adik-adik semua. Selamat melanjutkan. Ya, ada yang mau sholat mungkin atau ibadah dan sebagainya. Terima kasih untuk antusiasnya. Kita bertemu di minggu depan ya. Bapak harap kalian semua sehat dan tetap semangat. Terima kasih adik-adik. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak.